Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Mars Entertainment. Kali ini kita akan mempelajari 3 soal lagi, yaitu soal 6, 7, dan 8. Jadi kemarin itu salah nomornya ya teman-teman. Jadi yang benar kali ini tuh nomor 6, 7, dan 8. Oke, jadi di sini ada soal bacaan. Jadi ini ya soalnya, mari kita baca dulu. Tenaga kerja dalam usaha tani memiliki karakteristik yang berbeda dengan tenaga kerja di bidang usaha lain, yakni diperlukan akan tenaga kerja dalam usaha tani tidak kontinu dan tidak merata. Penyerapan tenaga kerja dalam usaha tani sangat terbatas, tidak mudah distandarkan, dirasionalkan, dispesifikasikan, beraneka ragam coraknya, dan kadangkala dipisahkan satu sama lain. Perbaikan ejaan. Jadi yang difokus di sini adalah perbaikan ejaan ya teman-teman. Perlu diingat kembali, perbaikan ejaan. Jadi ketika ada hal lain yang juga salah tapi bukan terkait dengan ejaan, maka tidak perlu diperhatikan. Jadi di sini ada 5 pilihan jawaban. Yang pertama, tidak perlu tanda koma. Nah, ingat ya teman-teman, yang ditanyakan adalah ejaan, sedangkan tanda koma ini bukan merupakan sebuah ejaan kayak gitu. Kemudian lanjut lagi tapi kita cari saja ya sebelum kata yakni. Ya, jadi kalau penjelasannya, kata yakni ini merupakan salah satu pembatas yang wajib menggunakan tanda baca koma sebelum kata tersebut. Jadi memang yakni itu perlu tanda koma. Jadi sebenarnya secara jawaban ini sudah benar, tapi kalau kita kembali ke soalnya, ini bukan merupakan pilihan jawaban yang tepat karena yang ditanyakan adalah ejaan. Yang D, kata continue seharusnya kontinu secara tulisan ya, tapi bacanya tetap continue. Jadi memang perlu penguasaan KBBI bagi teman-teman agar bisa menjawab soal-soal seperti ini. Jadi memang betul ya teman-teman, bahwasanya continue ini itu tidak kaku, sehingga yang betul adalah continue. Kemudian di bagian C, kata distandarkan seharusnya distandarakan. Ini kata yang tidak tepat, jadi yang tepat itu ini. Kemudian di bagian D, kata beraneka ragam seharusnya beraneka ragam. Itu juga tidak memerlukan tanda hubung, jadi ini juga kurang tepat. Dan yang terakhir, tidak perlu tanda koma sebelum kata dan. Jadi kalau bagian E ini karena ada beberapa hal yang dijelaskan, maka sebenarnya ini memerlukan tanda koma. Jadi secara jawaban sudah betul, tapi kalau dari soalnya ini tidak betul ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah C, bagian B. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Oke, mari kita lanjut lagi. Jadi di nomor 7 ini itu ada juga bacaan panjang ya teman-teman. Mari kita baca. Pengembangan industri komponen kapal dalam negeri tidak terlepas dari berbagai kendala, mulai dari kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Produksi berdasarkan pada pemesanan hingga persaingan dengan produk impor, sehingga peran pemerintah menjadi sangat vital dalam menyelesaikan hal ini. Perbaikan kata bentukan yang salah pada kalimat tersebut adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah kata bentukan yang salah. Jadi fokus saja ke soal yang ditanyakan, tidak perlu fokus terhadap hal lain. Jadi di sini ada 5 pilihan jawaban. Jadi yang bagian A, pengembangan seharusnya perkembangan. Nah, jadi kita perlu memahami perbedaan dua makna kata ini ya teman-teman. Jadi untuk pengembangan itu artinya kita berbicara tentang proses mengembangkan sesuatu kayak gitu ya. Sedangkan perkembangan itu berbicara tentang atau perihal berkembang. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya kata bentukan itu
dapat dilihat berdasarkan makna dari imbuhan. Jadi mari kita lihat yang pengembangan. Oh ya, ini di kata pertama gitu ya, pengembangan industri komponen kapal dalam negeri. Jadi memang harusnya di sini perkembangan, karena di sini ada dijelaskan berkembangnya itu kayak gimana, bukan tentang proses mengembangkannya gitu. Maka karena kita sudah menemukan jawabannya, jangan lupa untuk meng-cross check kembali ya teman-teman. Jadi untuk soal ini yang paling tepat adalah pilihan jawaban A. Nah, bagi teman-teman yang masih merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal seperti ini, jangan lupa untuk bergabung bersama. Jadi ketika teman-teman akan melakukan pembayaran, maka jangan lupa untuk memasukkan kode ini gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Nah, jadi di sini di soal nomor 8 itu dikatakan bahwasanya mudik lebaran telah menjadi tradisi di seluruh penjuru Nusantara. Meskipun para perantau sudah puluhan tahun berdomisili dan bekerja di luar kota, luar pulau atau luar negeri, sebagian besar orang memandang mudik lebaran ke kampung halaman sebagai momentum yang selalu ditunggu-tunggu. Hal ini terjadi karena tradisi mudik lebaran memiliki multi makna bagi masyarakat yang tidak hanya pada aspek tradisi dan budaya, tapi juga aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Pemaknaan dan pemanfaatan momentum lebaran menjadi kesempatan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kita. Maka yang ditanyakan adalah ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, seperti yang dibahas di video sebelumnya, bahwasanya ide pokok itu bisa berada di awal kalimat atau akhir kalimat. Jadi ide pokok ini berhubungan dengan kalimat utama dari sebuah paragraf. Artinya kalimat-kalimat yang lain itu menjelaskan tentang si kalimat utama ini. Jadi maaf banget, di sini itu harusnya A, B, C, D, E. Nah, jadi ide pokok ini dapat ditentukan berdasarkan kalimat utama. Jadi kalimat utama pada paragraf ini terletak pada awal kalimat jika disesuaikan dengan kalimat-kalimat yang lain. Jadi kalimat utamanya ada di awal kalimat, yaitu mudik lebaran. Jadi mulai dari kalimat ini sampai kalimat terakhir yang dibahas semuanya adalah tentang mudik lebaran, sehingga kalimat utama pada soal ini itu berada di awal kalimat, karena kalimat kedua sampai kalimat terakhir itu menjelaskan tentang si kalimat pertama, yaitu tentang mudik lebaran. Mari kita lihat di sini, maka jawaban yang paling tepat adalah tradisi mudik lebaran, gitu ya. Ini, kemudian ini kata tradisi lagi, penjuru Nusantara. Jadi yang dibahas itu luar kota, luar pulau, luar negeri, kemudian tradisi lagi. Jadi kalimat utama itu bisa juga dilihat dari banyaknya kata yang berulang. Oke, kayak gitu ya. Jadi soal nomor 9. Jadi di sini dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sleman menyiapkan tempat pengungsian untuk mengevakuasi kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui, warga lanjut usia, anak-anak difabel, dan warga yang sakit. Perbaikan ejaan yang salah pada kalimat tersebut adalah. Nah, jadi dari soal ini kita bisa mengetahui bahwasannya yang perlu dilihat dengan baik adalah ejaan yang salah. Jadi sekali lagi, jangan fokus kepada hal yang tidak dibahas oleh soal. Jadi fokus saja terhadap hal yang dibahas oleh si soal.
Oke, mari kita menyeleksi pilihan jawaban yang ada. Jadi huruf A dan K pada pemerintah, huruf A dan K pada pemerintah daerah Kabupaten Sleman seharusnya huruf kecil. Oke, tunggu sebentar. Oke, maaf teman-teman, jadi di sini ada kesalahan ya. Jadi harusnya di sini D. Jadi berarti yang dimaksud adalah ini dan ini. Jadi bagian A, huruf D dan K pada pemerintah daerah Kabupaten Sleman itu harusnya kecil, itu tidak benar ya teman-teman. Huruf D dan K itu tetap harus besar, huruf kapital, karena pemerintah daerah Kabupaten Sleman itu karena diikuti oleh si nama kabupatennya, sehingga ini penggunaan kapital pada huruf D dan K itu menjadi benar. Oke, lanjut. Mengevakuasi, seharusnya mengevakuasi. Jadi pilihan B ini juga tidak tepat ya, karena mengevakuasi itu sudah bentuk yang baku, sehingga ini itu merupakan bentukan yang salah. Kemudian C, tanda koma setelah kata rentan dihilangkan. Jadi di sini tuh untuk tanda koma setelah tanda kata rentan itu tidak perlu dihilangkan ya teman-teman, karena bertemu dengan kata seperti atau yang menjelaskan rincian atau pembatas yang wajib menggunakan tanda koma sebelum kata tersebut. Jadi pilihan B salah, pilihan B juga salah. Jadi lanjut lagi, tanda titik 2 setelah kata seperti dihilangkan. Jadi ini udah betul ya teman-teman. Mengapa titik 2 ini perlu dihilangkan? Karena memang seperti itu sudah menunjukkan ada sesuatu yang akan dirincikan yang dipisahkan dengan si tanda koma, sehingga penggunaan tanda titik 2 di sini tuh tidak berfungsi kecuali ketika bentukannya nanti akan per poin-poin gitu ya. Kemudian bagian E, anak-anak, seharusnya anak-anak. Jadi untuk kata anak-anak itu merupakan kata ulang yang disertai dengan kata penghubung. Jadi karena bentuk kata pertama dan kata keduanya sama, maka penggunaan tanda hubung ini sudah betul. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Oke, lanjut lagi di soal nomor 10. Jadi di sini dikatakan bahwa iparnya selain pekerjaannya pada sebuah penerbit yang sudah tersohor, juga penulis terkemuka buku anak-anak yang mengusung tema cerita sekitar dunia binatang dan alam. Perbaikan kata bentukan yang salah pada kalimat tersebut adalah. Jadi di sini ada 5 pilihan juga. Kita perlu fokus saja terhadap kata bentukan yang salah gitu ya. Jadi di sini ada 5 pilihan jawaban. Bagian A, pekerjaannya harusnya bekerja. Oke, jadi di bagian A ini itu sudah betul ya teman-teman, karena memang yang tepat di sini adalah kata bekerja. Jadi iparnya selain bekerja pada sebuah perusahaan, karena pekerjaan itu merupakan hasil dari bekerja gitu ya. Sedangkan bekerja itu artinya melakukan pekerjaan. Sehingga pilihan yang paling tepat memang ada di pilihan pertama, yaitu pilihan A. Kayak gitu ya teman-teman. Untuk soal ini cukup mudah. Jadi bagi teman-teman yang masih belum menemukan cara untuk menyelesaikan soal dengan cepat, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di kelas ID dengan memasukkan kode
Mars ASN gitu ya teman-teman. Ditunggu dan jangan lupa ketika payment teman-teman harus mencantumkan kode ini supaya teman-teman mendapatkan potongan harga kayak gitu. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke, kita akan melangkah ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 11. Jadi teman-teman, di sini teksnya agak panjang gitu ya, karena memang teks ini merupakan sebuah kutipan cerpen. Jadi untuk soal yang panjang ini langsung kita lihat saja apa yang ditanyakan, yaitu tentang nilai sosial. Jadi yang perlu kita cari adalah nilai sosial dalam cerpen ini gitu ya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah karya sastra merupakan suatu bentuk acuan perilaku hidup atau keteladanan yang patut kita pedomani setelah membaca teks atau kutipan cerpen tersebut, yang tentunya berkaitan dengan hubungan antar manusia gitu. Jadi sesuai dengan kutipan cerpen yang ada yang memiliki pola keteladanan hubungannya antar manusia, yaitu perjuangan seorang ayah yang melindungi keluarganya, itu ada pada pilihan pertama di bagian A. Kayak gitu ya. Jadi untuk mendapatkan nilai sosial itu memang kita perlu membaca teksnya, dan teman-teman untuk mendapatkan nilai sosial itu bisa menggunakan teknik scanning atau biasa disebut skimming. Jadi kayak lihatnya selintas saja dan teman-teman akan menemukan kira-kira apa hal yang bisa diteladani dari teks tersebut. Mungkin seperti itu aja teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa juga untuk latihan soal lagi di pembahasan video berikutnya. Kayak gitu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.